Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri Takwim bersama Ibu Safri Nurti dan Bapak Roni Saputra, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Pada manajemen pembiayaan pendidikan ini ada beberapa materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, konsep-konsep manajemen pembiayaan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Dan yang keempat, kaitan manajemen pembiayaan pendidikan dengan Al-Quran dan hadis. Manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kejadian yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi perencanaan pembiayaan, yang kedua pengorganisasian pembiayaan, tiga pelaksanaan pembiayaan, dan yang keempat adalah pengawasan pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan sebuah rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Dalam pengertian umum, keuangan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu 1. Penyusunan anggaran atau budgeting. Penyusunan anggaran pendidikan atau budgeting anggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budgeting merupakan rencana operasional yang dinyatakan dengan kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, pembukuan atau accounting. Pembukuan adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil ekonomi. Menurut Mulyasa, dalam pelaksanaan keuangan sekolah, dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau evaluasi atau disebut juga dengan auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Baiklah, saya Safri Nurti akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini adalah penjabarannya tentang prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu 1. Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan atau manajemen keuangan sekolah harus bisa dilakukan secara terbuka. Di samping itu,
Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas artinya dalam pemakaian keuangan sekolah harus yang sesuai dengan perencanaan. Ada 3 pilar utama yang menjadi persyaratan terbangunnya akuntabilitas, yaitu A. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. B. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. C. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. 3. Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan kepada kualitatif outcome. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas. 4. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. 5. Evaluasi berupa pemeriksaan atau auditing merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiayaan pendidikan. C. Teknik-teknik pengelolaan atau manajemen pembiayaan pendidikan. 1. Perencanaan atau planning, menentukan apa yang harus terjadi di masa depan. Pembentukan rencana kegiatan. 2. Pengorganisasian, organizing, membuat terjadi penggunaan optimal sumber daya untuk mencapai sasaran. 3. Pelaksanaan, actuating, menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam manajemen pembiayaan adalah: 1. Buat objektif planning anggaran. 2. Membuat rencana prioritas program. 3. Membuat analisis biaya dan sumber daya. 4. Buat rencana implementasi keuangan. 5. Pastikan keberlanjutan rencana dan anggaran. Semua rencana di atas adalah bersifat statis. Oleh karena itu, manajemen memerlukan langkah-langkah yang menjamin fleksibilitas anggaran agar terjadi kesinambungan program. Manajemen harus menerapkan 2 strategi berikut ini untuk terjadi keberlanjutan dan kesinambungan program sekolah. Pertama, membuat anggaran baru pada awal tahun fiskal. Namun, metode ini mungkin harus dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi sekarang. 2. Membuat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja. D. Kaitannya manajemen pembiayaan dalam Al-Quran dan hadis.
dalam surat Al-Asr ayat 2, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang merugi dalam hidupnya adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ada 5 kelebihan manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah, yaitu 1. Rasulullah adalah motivator yang baik. Yang kedua, Rasulullah memiliki kecakapan dalam hal komunikasi. Yang ketiga, Rasulullah memiliki kecakapan dalam pembagian tugas. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin rapat yang bijaksana. Dan yang kelima adalah Rasulullah memiliki kecakapan dalam mengatur. Dalam perkembangannya pada masa Umar bin Khattab tahun 636 sampai 645 Masehi, sudah terbentuknya lembaga keuangan negara. Lembaga keuangan ini memiliki pegawai yang mengatur keuangan negara sesuai dengan pos-pos yang telah disepakati. Jika masih terdapat kelebihan dana, itu dikumpulkan dan diserahkan ke rumah khalifah untuk disimpan dalam Baitul Mal kaum muslimin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya manajemen keuangan dalam Islam semakin berkembang dari masa ke masa. Itulah presentasi dari kami kelompok 9. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.